Kita jawab pertanyaan yang tertunda hari. Sudah 1 tahun ini. Baru 1 tahun. Hari. Apakah boleh sholat berjamaah dengan orang yang sudah sholat, sedangkan saya belum sholat, dengan maksud agar mendapat pahala sholat berjamaah? Boleh. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 90, nomor hadis 11.408, di situ disebutkan an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, anna rajulan dakhalal masjid, ada seorang laki-laki yang masuk masjid, datang ke masjid. Waqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, sedangkan Rasulullah dan para sahabat beliau telah selesai mendirikan sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu, siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini dengan menemaninya sholat, faqama rajulun minal qaumi, maka berdirilah seorang laki-laki dari satu kaum, fasalla ma'ahu, kemudian dia sholat bersama. Boleh menemani seseorang yang belum sholat, itu boleh sedekah. Menurut Nabi itu sedekah, maka boleh. Sekali lagi, di tempat kami saat sholat maghrib dalam keadaan hujan, setelah selesai sholat maghrib langsung menjamak sholat isya. Yang demikian itu apa ada tuntunannya, Ustaz? kalau yang ditanyakan tuntunan dari Nabi, riwayat dari Nabi, saya belum tahu. Sependek yang sudah saya ketahui, tidak ada riwayat dari Nabi yang mengerahkan demikian. Tetapi ada satu riwayat di mana Rasulullah pernah menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya bil Madinah, di Madinah, fi ghairi khaufin wala matar, bukan karena sebab takut atau karena sedang berperang, dan bukan pula karena sebab turunnya hujan. Ada riwayat seperti itu. Kemudian ada ahli ilmu yang memahami dengan adanya riwayat ini berarti jamak karena mator hujan itu sudah makruf, sudah dikenal pada waktu itu. Sekalipun tidak ada riwayat dari Nabi yang sharih memerintahkan jamak karena hujan. Karena dulu ketika hujan, perintah Nabi pada muadzin beliau itu untuk menyerukan shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Adanya riwayat tadi, maka ada ahli ini yang mengatakan jamak mator itu sudah dikenal pada masa. Namun demikian, kita tidak menerima itu secara mentah begitu saja. Artinya kondisi dulu itu beda dengan kondisi kita sekarang. Kalau dulu hujan sangat lebat, itu jualannya begitu sulit. Padang pasir, lawang tidak hujan saja
itu berat kondisi padang pasir itu. Nah sekarang kondisi kita, banyak jalan yang sudah diaspal, banyak yang punya mobil, banyak yang punya sepeda motor, jas hujan, payung, dan lain sebagainya. Nah, selesai sholat maghrib, hujan lebat, padahal jenengan ke masjidnya datang dengan payung, datang dengan mantol, dengan mobil. Kesulitan apa yang menjadikan kita untuk nanti isya datang lagi ke masjid? Kesulitan apa? Apalagi sekarang di tiap kampung itu ada masjid. Kayak masjidnya ora trocos sisanya. Sehingga kesulitan apa lagi yang menyebabkan kita isya untuk datang jamaah ke masjid lagi? Kenapa harus dijamaah? Tapi demikian, kalau ada saudara-saudara muslim kita melakukan itu silakan. Kita tidak melarang. Namun bagi warga MTA tidak usah melakukan hal yang demikian. Sholat maghrib selesai, kemudian zikir, kemudian sholat sunnah, habis itu pulang. Nah nanti kalau sudah masuk waktu isya, masjidnya ternyata kosong karena harus dijamak kabeh. Lah bagaimana? Yang jenengan datang ke situ diadzani gitu saja. Kemudian jenengan sholat di situ. Dan ada pula riwayat yang menerangkan dulu Ibnu Umar itu kalau ada imam yang menjamak maghrib dan isya karena hujan, beliau ikut. Tapi karena memang kondisinya seperti itu, tidak semudah kondisi kita yang di sini. Karena dulu itu mau ke masjid itu harus jalan menyusuri gurun padang pasir, berbatu, penuh pasir. Kalau hujan itu luar biasa, belum lagi badai pasir, badai padang pasir, belum lagi nanti berlumpur dan lain sebagainya. Berat pokoknya kondisinya untuk datang sampai ke masjid. Beda dengan kita. Bagi yang menjamak silakan, tapi warga MTA tidak usah ikut. Ya, ada lagi. Sebagai makmum masbuk datang hanya sendirian, sedangkan shaf di depan sudah penuh. Kita harus menarik jamaah di depannya atau berdiri sendiri saja. Ya berdiri sendiri di belakang. Di belakang shaf yang sudah penuh tadi, tidak perlu ditarik. Nanti kalau saudara tarik kosong ngarepe. Saudara tarik satu berarti kosong, meninggalkan celah di depan. Maka cukup saudara berdiri sendiri di belakang shaf yang sudah penuh tadi. Ya, jadi ketika waktu subuh sudah masuk, datang ke masjid langsung menjalankan sholat fajar. Setelah itu baru adzan subuh. Yang demikian itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Loh, sudah dijawab itu loh. Kalau saudara sebagai muadzin datang ke masjid sudah masuk waktu subuh, maka saudara adzan dulu. Sesudah adzan baru sholat fajar. Jangan sholat fajar kemudian baru adzan. Adzan dulu kemudian baru sholat fajar. Ya, ada lagi. Mohon penjelasan Quran surat Al-Furqan ayat 68 dan 69, bagaimana memahaminya, Ustaz? Coba dibaca dari ayat 68
sampai 71. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 68 sampai 71. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat-ayat itu menjelaskan di antara ciri-ciri hamba Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang disebutkan oleh Allah di ayat 63-nya. Jadi ayat itu terus bersambung dari 63 sampai 71. Di ayat 63 Allah menjelaskan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu diantara cirinya, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, rendah hati, jauh dari kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan juga termasuk di antara hamba Allah yang Ar-Rahman itu, jika orang-orang jahil menyapanya, artinya jika mendapatkan perbuatan buruk dari orang lain, dia tidak membalas kecuali dengan kebaikan. Itu hamba Allah. Termasuk di ayat 68, 69. Hamba Allah yang Ar-Rahman itu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Misalkan saja itu menghilangkan nyawa seseorang, tapi alasannya hak, karena itu perintah agama, rajam. Dan wala yaznun, hamba Allah yang Ar-Rahman itu tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang mengerjakan itu semua tadi, menyekutukan Allah atau membunuh manusia atau kemudian berzina, dia akan mendapatkan balasannya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana.
akan dilipat gandakan siksaannya di hari kiamat. Dan dia kekal dalam siksaan itu selama-lamanya. Orang yang menyekutukan Allah, yang membunuh manusia, yang berzina, dia akan mendapat siksaan lipat ganda pada hari kiamat nanti dan kekal dalam siksaan itu selama-lamanya. Kecuali, ini kabar gembira, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, berhenti total dari perbuatan kemaksiatan itu tadi. Tidak lagi menyekutukan Allah, berhenti total dari kemusyrikan. Tidak mengulangi lagi membunuh orang, tidak mengulangi perzinaan. Jadi berhenti total, taubat nasuhan kepada Allah. Illa man taba wa amana, beriman kepada Allah, wa amila sholihan, ikuti perbuatan buruknya dengan beramal soleh. Faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah sehingga diganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Diampuni dosanya oleh Allah karena berhenti total dan kembali kepada Allah, kemudian memperbanyak amal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Maka dosanya diganti dengan kebaikan oleh Allah. Bahkan Allahu ghafurur rahim. Karena Allah itu punya sifat ghafur. Ingat, berulang kali kita jelaskan perbedaan antara ghafir, ghafar, ghafur. Kenapa Allah gunakan di sini ghafur? Karena dosa menyekutukan Allah, dosa membunuh manusia, dosa berzina itu semuanya dosa-dosa besar, melampaui batas. Oleh karenanya Allah turunkan sifatnya ghafur di sini, maha mengampuni dosa yang teramat banyak. Itu ghafur, sifat pengampun Allah terhadap dosa-dosa yang teramat banyak. Ibaratnya setinggi langit, sedalam lautan, sebanyak buih. Maka akan diampuni dengan sifat maha pengampun Allah, yaitu ghafur. Kalau dosa kecil, Allah akan ampuni dengan sifat maha pengampunnya, yaitu ghafir. Kalau dosanya sedang, Allah akan ampuni dengan sifat maha pengampunnya dengan ghaffar. Kalau sebanyak buih di lautan, sedalam lautan, setinggi langit, Allah tidak ampuni dengan sifat maha pengampunnya ghafir atau ghaffar, tetapi ghafur.